membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah Musa besar lalu dia diutus oleh Tuhan. Sebelum diutus oleh Tuhan, Tuhan mendengar yang namanya jeritan bangsa Israel. Tuhan mendengar yang namanya kesusahan bangsa Israel. Tuhan mendengar yang namanya penderitaan bangsa Israel. Maka Tuhan mengutus yang namanya Musa dan Harun untuk berjumpa kepada raja, supaya diminta untuk raja itu membebaskan orang Israel. Lalu Musa pergi menghadap raja. Lalu dikatakan karena Tuhan mengatakan kepada Musa, dikatakan Musa kepada yang namanya raja atas Firaun itu, asal Mesir itu Bapak Ibu Saudara, maka dia katakan begini, tidak bisa. Bangsa Israel tidak bisa keluar. Tetapi Tuhan sudah mengatakan kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun. Kenapa dikeraskan Bapak Ibu Saudara? Supaya orang melihat mukjizat bukan karena Tuhan tidak sayang. Tetapi Tuhan katakan, aku akan mengeraskan hati yang namanya Firaun sampai pada tulah ke-10. Tetapi harus disampaikan kepada raja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga tulah itu terjadi. Mulai dari tulah pertama, tulah kedua, sampai kepada yang namanya tulah ke-10. Maka mukjizat terjadi, tanda-tanda yang heran terjadi pada waktu itu. Terjadi bagi di tengah-tengah bangsa Mesir itu Bapak Ibu Saudara. Musa menjadikan tongkat itu jadi ular. Lalu Firaun berkata, aku juga bisa. Dia panggil penyihir, dia buat seperti itu. Tetapi Musa bisa mengembalikan ular itu menjadi. Tapi Raja Firaun pun bersikeras Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak bisa yang namanya orang Israel ini keluar daripada Mesir. Lalu Tuhan berkata, pergilah engkau berjumpa kepada yang namanya Firaun, hai Musa, aku akan tetap mengeraskan hatinya sampai dia mengusir bangsa Israel. Tuhan berkata. Berarti ada waktu sampai dikatakan Firaun mengusir bangsa Israel, aku tetap keraskan. Tetapi engkau kerjakan, pergilah engkau berjumpa kepada raja itu dan katakanlah seperti yang kukatakan ini kepadamu. Ketika sampai kepada yang namanya tulah ke-10 Bapak Ibu Saudara terkasih, maka Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah bangsa Israel itu mempersiapkan segala sesuatu, kata firman Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu perhatikan kalau kita Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah apakah menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambilnyalah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah. Kalau rumah itu kecil, dikatakan kebenaran firman Tuhan, ayo bergabunglah sama keluarga yang lain, dikatakan kebenaran firman Tuhan. Dan domba itu dikatakan kebenaran firman Tuhan bukan sembarang domba, tetapi dikatakan di ayat yang kelima, ada anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Tidak sembarangan disembelih Bapak Ibu Saudara. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hati Firaun ini tetap keras, maka Tuhan berkata kepada yang namanya Musa, ayo ambillah kambing domba yang bagus, yang tidak bercacat celah. Engkau akan persembahkan itu, ada waktunya pada senja. Maka sembelilah, sebagian darahnya itu engkau buatlah di tiap rumahmu, tanda darah. Kenapa kata Tuhan? Supaya engkau
keluarga itu anak sulung mereka yang diambil. Ya. Maka ketika tanda itu tidak ada, maka dari keluarga itu, maka anak sulung dari keluarga itu akan mati. Tidak tanpa terkecuali. Sekalipun raja. Ada tanda di rumah itu ada tanda. Kata firman Tuhan, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Coba baca salah seorang ayat yang ke 13 sekali lagi. Firman Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat 13 ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara kepada bangsa Israel dan kepada kita pada saat hari ini, kita harus memiliki yang namanya tanda. Pada waktu itu bangsa Israel memiliki yang namanya tanda, harus punya. Kalau tidak punya, kita akan mati. Berarti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada perlindungan, ada damai sejahtera. Maka Bapak Ibu Saudara harus punya. Apa tanda yang harus Bapak Ibu Saudara terkasih punya? Harus ada di dalam Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel ketika pada waktu itu dibuat itu tanda darah di rumah mereka ketika Yesus berjalan. Yesus yang berjalan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada, tidak akan dimusnahkan. Tetapi kalau tidak ada, maka akan dimusnahkan anak sulung mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki tanda darah itu artinya diperdamaikan oleh Allah. Kalau kita memiliki tanda darah, kalau kita sudah diperdamaikan oleh Allah, maka kalau ada dalam kita tanda kebencian, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak mati. Kalau tidak ada tanda darah, maka kita akan mati. Itu sudah mutlak dikatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau di hati ini ada tanda kebencian, ada tanda iri hati, ada tanda sakit hati, firman Tuhan berkata kita akan mati. Maka cepat-cepatlah datang kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara mati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya mati. Maka ketika hatimu sedang tidak enak, ketika hatimu sedang gundah gulana, ketika hatimu tidak ada damai sejahtera, datanglah kepada Tuhan cepat. Tanda darah. Kita sudah diperdamaikan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan perintah. Tanda orang percaya. Ada damai sejahtera. Dan kita tidak akan dapat di dalam siapapun Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu kita peroleh hanya di dalam Kristus. Damai sejahtera hanya di dalam Kristus. Maka kita akan berkata ketika kita ada dalam tanda atau ketika tanda darah itu, ketika kita ada di dalamnya, maka Bapak Ibu Saudara akan mampu bersukacita seperti pujian kita bersukacita. Kita akan merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Sekalipun kita tertindas, kata Raja Daud itu baik. Coba perhatikan kita Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 119 ayat yang ke perhatikan nanti Bapak Ibu Saudara, saya lupa tadi mencatatnya tapi saya sudah kasih tanda. Ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Salah seorang boleh membacanya. Begini firman Tuhan, Ya. bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amen. Apa dikatakan kebenaran firman Tuhan? Tertindas katanya itu baik. Siapa Bapak Ibu Saudara mau ditindas? Saya rasa tidak ada yang mau ditindas. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud berkata kepada Tuhan, tertindas itu baik bagiku. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, tertindas
Ibu Saudara terkasih, iblis itu jahat. Amin. Iblis itu adalah merusak, membunuh iman percaya kita. Iblis. Itu pekerjaan iblis. Iblis itu lebih sadis dari corona. Jangan kita lebih takut daripada corona. Kita lebih takut kepada corona daripada iblis. Iblis itu menyesatkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dia lebih sadis dari yang namanya corona. Maka saya katakan iblis itu sangat jahat sekali. Dia mencuri, datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri ketenangan, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Semua dia curi. Berarti iblis itu lebih sadis daripada corona. Kalau corona itu ya kita cuma khawatir, ya kan, bimbang. Tapi kalau iblis sudah bekerja, matikan. Maka jangan keluar dari tanda dah. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Kalau hatimu sedang terluka, cepat balik kepada Tuhan. Amin. Nanti kita mati. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami dalam 1 minggu ini. Ada 3 hal yang terjadi dalam hidup saya. Kalau minggu lalu saya katakan segala sesuatu tenang. 3 hal ini beruntun Bapak Ibu Saudara terkasih. Iblis itu sangat licik sekali, licik, pokoknya sadis lah Bapak Ibu Saudara. Membuat hatiku ini Bapak Ibu Saudara meluap-luap emosi. Tapi Tuhan sudah mengingatkannya dalam hatiku. Tadinya aman, damai, sentosa, sudah pergi. Iya, kok gitu ya? Nyamannya. Sampai di sini iblis berbisik, kau kan ini, kau kan itu. Oh, nah. Halo Roh Kudus, ingatkan saya. Aku nggak mau di dalamnya. Ketika aku merasa aku terluka, merasa aku ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa namanya kalau kita lihat seperti berdusta sama kita, kayaknya kalau bukan dalam hubungan ya, kalau dikhianati gitu, artinya kayaknya saya ini nggak dipercaya begitu, gimana bilangnya ya, kok ditipu saya gitu loh, orang yang saya kasih kok menipu saya, istilah begitu kan sakit Bapak Ibu Saudara. Ketika orang yang sangat kita kasih menipu, aduh Tuhan, pokoknya begini, tapi Tuhan ingatkan saya, udah Tuhan bilang ya udahlah, nanti hilang damai sejahteramu, hilang sukacitamu. Enggak, sekali sudah mulai berdamai saya dengan hati saya. Datang lagi yang kedua Bapak Ibu Saudara, seperti ini, lalu saya katakan, saya minta maaf. Hari Jumat lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, aduh, masuk lagi Bapak Saudara. Lalu saya bilang sama tante gembala, Tuhan pokoknya begini. Lalu setelah saya tuangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan mengingatkan, maunya kau dibodohi iblis itu. Padahal udah nyamannya, istilahnya mereka mengungkapkan bahasa, ya udah, kan gitu kan, kok usah dibalas, diam aja, ini serang, ya udah kalau begitu katanya. Tetapi di tengah perjalanan itu, iblis bisi-bisi sama saya. Gini loh, kau kan gini, kau kan gini, kau gembala, kau bisa macam apa? Masuklah suntik iblis kan, betul pula. Kau kan gembala, kau harus berkorban begini. Oh, masuklah suntik. Oh, cepat. Tetapi cepat Roh Kudus beringat sama saya. Saya pikir handphone tante itu canggih. Saya saya kan sempat cerita. Karena saya merasa dia mama saya, mama orang saya. Lalu setelah saya tulis, saya masak semalam di sini setelah pulang dari Lima. Pikir kok bodoh kali aku ya, kok dibodoh-bodoh iblis itu. Saya ambil handphone saya hapus. Kan biasa itu kan hapus untuk semua kan nggak nampak lagi kan. Belum sempat dibaca, makanya saya hapus. Udah nyamannya damai hatiku gitu kan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau hapus? Kata Bu Manulang. Nggak ada. Apa yang kau bilang? Ku baca ya, nampaknya walaupun kau hapus katanya gitu. Udah berdamainya hati. Makanya katanya, kalau udah dekat kau, udah cabai babam gitu katanya. Enggak.
udah pulang. Ini anakmu bohong gitu dia kan, ada rasa. Sama anaknya, saya juga anak kan. Iyalah anak kesayangan bohong begini. Semuanya anak. Jadi aku anak apa? Dia jelas begini. Memanglah kau memang dasar anak kencur kau cepat. Gak sampai 1 jam. Kenapa Bapak Saudara sebenarnya?